Halo guys, tahukah kalian bahwa Tecno Pova 7 akan segera dirilis bulan ini? Ada kejutan besar yang dibawa oleh ponsel ini, terutama dari sisi baterainya yang kini meningkat menjadi 7000 mAh. Kapasitas ini tentu sangat cocok untuk kalian yang membutuhkan daya tahan luar biasa dalam aktivitas harian atau bermain game. Tak hanya itu, chipsetnya juga mengalami peningkatan. Untuk versi 4G Tecno, kini menggunakan MediaTek Helio G100 yang menawarkan performa lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Desainnya masih mengusung nuansa gaming namun dengan pendekatan yang lebih simpel, karena tidak lagi dilengkapi lampu-lampu menyala seperti RGB. Tetap tangguh namun kini tampil lebih elegan. Kabar baiknya, rumor Tecno Pova 7 akan hadir di Indonesia 20 Juni kata orang Counter HP, jadi tidak lama lagi kita bisa menyambut kehadirannya di pasar. Namun sayangnya ada beberapa penurunan spesifikasi pada versi 4G-nya. Salah satu yang cukup disayangkan adalah layarnya yang masih menggunakan panel IPS bukan AMOLED. Jadi bagi kalian yang menginginkan kualitas tampilan warna yang lebih tajam dan kontras tinggi, mungkin perlu mempertimbangkan hal ini. Namun tenang saja, Tecno juga menyiapkan versi 5G dari Pova 7 yang kabarnya akan dilengkapi dengan layar AMOLED. Jadi bagi kalian yang lebih mengutamakan tampilan visual yang tajam dan modern, versi 5G-nya bisa jadi pilihan yang lebih sesuai. Diperkirakan varian standar Pova 7 akan dibanderol mulai dari Rp2 juta, menjadikannya pilihan menarik bagi pengguna yang mencari smartphone dengan performa mumpuni tanpa menguras kantong. Smartphone ini memiliki desain belakang futuristik dengan warna hitam kehijauan, aksen geometris, dan simbol-simbol bergaya gaming memberi kesan premium dan gaming banget. Modul kameranya berbentuk segitiga membulat di kiri atas dengan 3 lensa dan 1 LED flash, yang terdiri dari kamera utama resolusi tinggi dengan lensa makro atau depth, serta mendukung fitur AI. Desainnya cocok untuk pengguna gamer sejati atau tech enthusiast yang mengutamakan performa dan gaya unik. HP ini punya rating IP64 yang tahan banting dan cipratan air, ketebalan hanya 8,1 mm, juga bobot ringan 190 gram, serta bodi dan frame samping masih menggunakan material plastik premium. Sayangnya smartphone ini masih menggunakan layar IPS LCD berukuran 6,7 inci dengan resolusi Full HD+, dan refresh rate 120 Hz. Jika dibandingkan dengan pendahulunya yaitu Tecno Pova 6 yang sudah menggunakan panel AMOLED, ini terasa seperti sebuah langkah mundur. Yang cukup disayangkan lagi, bezel pada Tecno Pova 7 versi 4G terlihat cukup tebal, bahkan setara dengan bezel pada Motorola G45, sehingga kesannya agak kurang premium dan cenderung seperti ponsel kelas bawah. Dari sini bisa ditebak target utama ponsel ini mungkin adalah pengguna ojek online atau gamer yang lebih mengutamakan layar IPS karena daya tahannya dan minim risiko burn-in. Namun untuk sebagian pengguna, desain dengan bezel tebal seperti ini tentu menjadi kekurangan yang cukup terasa. Menariknya, versi 5G dari Tecno Pova 7 justru membawa peningkatan di sisi layar, karena kembali menggunakan panel AMOLED yang sama seperti pada Pova 6, dengan bezel yang jauh lebih tipis dan tampilan yang lebih modern serta elegan. Fiturnya juga nggak main-main, lengkap dengan Widevine 1 buat nonton Netflix, HDR10+, Dolby Vision, dan bezel tipis yang enak banget buat ditatap lama-lama. Serius deh, ini bakal jadi HP yang nyaman banget di mata. Kita lanjut bahas performa dari seri Tecno Pova 7 yang lagi hot ini. Buat versi 4G-nya Pova 7 ngandelin chipset Helio G100 yang udah oke banget. Nah, kalau buat yang versi 5G, mereka upgrade ke chipset Dimensity 7300 Ultimate yang lebih gahar. Dari segi chipset, jelas nih Tecno lagi naik kelas. Dengan harga 2 jutaan, Tecno Pova 7 biasa udah sangat pas, dan 3 juta kurang, chipset Dimensity 7300 Ultimate juga udah lebih dari cukup. Nggak cuman itu, soal RAM dan storage juga lega banget bro. Ada pilihan RAM 8/256 GB sampai 12/256 GB dengan RAM LPDDR4X dan storage internal UFS 2.2 yang mantap. Di harga yang terjangkau mungkin 3 jutaan aja, Dimensity 7300 Ultimate itu udah paling murah, bahkan Xiaomi aja jual HP Dimensity 7300 di angka 4 jutaan. Apalagi merek Oppo bisa 8 jutaan.
Tapi gua sih berharap Tecno ngeluarin HP yang pakai Dimensity 8350 di angka 4 jutaan guys, buat bersaing sama Infinix dan Xiaomi. Buat segi softwarenya ponsel ini dibekali Android 15 dan antarmuka HiOS terbaru, kemungkinan user interface-nya bakal mirip iPhone ngikutin interface Infinix. Update Android 2 kali dan keamanan 3 kali di harga mid-range udah sangat bagus. Sayangnya dari bocoran yang beredar, Tecno Pova 7 series masih belum menghadirkan lensa ultrawide, yang cukup disayangkan mengingat kebutuhan pengguna zaman sekarang makin beragam. Kamera belakangnya tetap mengandalkan sensor utama 108 megapiksel, ditemani depth dan makro 2 megapiksel, yang secara fungsi nggak begitu signifikan. Kamera selfie-nya 32 megapiksel sih, tapi secara keseluruhan nggak ada peningkatan berarti di sektor fotografi dibanding generasi sebelumnya. Perekaman video juga kece badai, bisa sampai 2K pada 30 fps, baik di depan maupun belakang udah oke banget. Nah, ngomongin konektivitas Tecno ini juga nggak kalah lengkap bro. Ada Wi-Fi 5, koneksi NFC, dual speaker stereo buat pengalaman audio yang imersif, vapor cooling chamber buat menjaga suhu tetap adem, gyro buat stabilisasi bermain game, lubang jack audio buat lo yang masih setia pakai headphone kabel dan ear blaster. Cuman yang mungkin jadi catatan kecil adalah nggak adanya slot memory card dan belum support eSIM. Tapi dengan semua fitur lain yang ditawarkan, ini masih jadi paket yang menarik banget. Untuk kapasitas baterainya sendiri udah badak 7000 mAh, namun sayangnya fast chargingnya malah downgrade jadi 45 watt. Asli gua kesel banget sama Tecno. Kenapa HP Pova ini di-downgrade abis-abisan mentang-mentang series Camon laku keras di pasaran? Harga HP Tecno Pova 7 series sendiri mulai dari sekitar 2 jutaan untuk versi 8 per 256 GB dan naik sedikit ke kisaran 2,5 jutaan buat yang versi 12 per 256 GB. Sementara untuk varian Pova 7 5G, harganya ada di angka 2,4 jutaan untuk 8 per 256 GB dan sekitar 2,9 jutaan buat versi 12 per 256 GB. Udah nggak kehitung berapa kali gua ngomongin beribu kali sayang soal HP Tecno Pova 7 series ini saking keselnya. Buat lo yang masih nimbang-nimbang mau minang Pova 7, gua saranin langsung ambil versi 5G-nya aja sekalian karena performa juga nendang. Tapi versi 4G masih sedikit worth it dengan alasan buat jadi HP kedua, misalnya buat gaming, ngojol, kerja di lapangan, atau buat orang tua, masih worth it banget. Cuma kalau buat daily driver, menurut gue sih mending cari yang layarnya udah AMOLED biar pengalaman pakai lebih nyaman. Ya udah, intinya sih versi 4G-nya memang ngalamin beberapa downgrade. Yang ditonjolkan cuman upgrade di kapasitas baterai aja. Jadi lebih cocok buat yang butuh daya tahan seharian, tapi jangan berharap banyak di sisi lain. Sementara versi 5G-nya walaupun juga kena downgrade di fast charging, tapi masih bisa dibilang lebih worth it karena ada peningkatan di sektor baterai dan juga chipsetnya yang jelas lebih kencang.